Sekarang kosan di Cipedung. Oke. Haris, Haris on cam, Haris. Kita nggak bisa ketemu langsung ya, jadi on cam aja. Beberapa orang ya, Nanda, yang angkatan ini, berapa orang atau saya cek dulu. Sembilan. Ini. Dua puluh ribu tiga itu ada Nanda satu, ada Muhammad Nur Dafa Noval, ada Agung, Muhammad Agung, siapa lagi ya? Ada Muhammad Kanu, kemudian ada Faris Ahmad Fadilah, Anissa Rahsya, itu Istia, Nanda, Nafa, Ramdan, Anissa, Faris, Kanu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 orang. Ini baru 4 ya. Susan, Faris. Ada di WA temen itu, The Gangs. Di WA-nya temen-temennya.
Yang lain di WA dulu, tolong bantu biar sama-sama ini sukses skripsi lebih awal ya. Ini satu, dua, tiga, dua orang lagi ya. Rahid, Rahid udah ada belum Rahid? Rahid tidak ada. Belum Rahid. Semua ada berapa orang? 8 ya. Ini 5 orang ya. Ini baru 5 orang ya. Oh, kamu udah join? Namanya siapa? Yang mana ya? Oh, on cam katanya. Join lagi, join. Situ yang lainnya. Yang sudah gabung on cam ya. Biar saya kan nggak bisa datang, jadi biar bisa tatap muka. Kalau mau dipindah harinya, jamnya.
Paris, Jackson, Agung, Anissa, Diskia. Kalau udah siap on cam ya. Ini apa? Silaturahmi ya, kita silaturahmi. Kita silaturahmi. Ada yang bisa ngerekam nggak? Kalau khawatir dipaksa hadir nggak bisa hadir. Ada yang bisa ngakalin nggak teknologi ngerekam? Saya ini masih bisa nggak ya? Ini cuma durasi 5 menit merekam. Up to 5 menit per video. Oh, cuma 5 menit. Paris, Sekson, Paris. Paris. Anissa ya on cam deh. Faris on cam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 orang ya. 2 orang tidak tampak ya sekarang. Mudah-mudahan bisa nyusul. Oke, cek sound ke Anissa. Anissa, suara saya terdengar nggak? Gimana? Suaranya terdengar, suara saya jelas terdengar. Dengar jelas. Oke ya, kita mulai aja ya. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau ngasih tahu tentang budaya skripsi ya. Yang kedua, saya akan mempraktekkan cara memulainya. Ya, cara mencari judul. Ya. Jadi kalau mau skripsi nanti obrolin ya sama yang nggak hadir 2 orang. Jadi sebenarnya sekarang itu sebaiknya itu mulai diskusi, ngobrol dulu tanpa harus minta dia jadi pembimbing gitu loh ya. Jadi ngobrol dulu ya, Pak, Bu, boleh nggak saya diskusi tentang topik saya gitu loh ya. Boleh bawa proposal, boleh nggak bawa gitu ya. Jadi bilangnya diskusi. Nanti suatu saat kalau misalnya nggak nyaman nanti bisa pindah, itu gampang dibandingkan dengan pertama kali ngomong bujuk untuk jadi pembimbing. Ya misalnya nih datang ke saya misalnya, Pak saya Pak saya mau bimbingan Pak, apa saya mau nyari judul. Nah nanti pas dikasih judul sama saya ternyata terlalu berat, nggak nyaman buat Anda, terus Anda ganti orang lain. Nah, itu kan nggak bagus, secara ini ya budayanya kurang bagus ya. Jadi pertama yang catat ini ya, temui dosen yang menurut Anda itu klop dengan arah penelitian Anda atau dengan budaya Anda ya, dan bilang diskusi ya, bilang diskusi. Jadi Pak, Bu, saya mau diskusi, itu yang pertama ya. Jadi diskusi dulu, kemudian nanti kalau udah diskusi cari lembar untuk bimbingan bersama, cari ya, minta ke senior aja, ke senior itu minta yang sudah skripsi siapa, carilah informasi ya. Kalau kebimbingan saya boleh, silahkan aja kan, itu kan ada kan di grupnya kan, di grup akademik, minta aja gitu, Teh AA saya minta ini Kang, contoh surat bimbingan bersama. Jadi surat bimbingan bersama itu tanda tangan 4 orang. Yang pertama adalah 5 malahan. Yang pertama adalah ini pembimbing 1 calon tanda tangan, pembimbing 2 tanda tangan, ketua kakak tanda tangan, ketua kakak DC tanda tangan, kemudian Budian tanda tangan. Jadi 5 orang tanda tangan. Kalau ingin dosennya itu yang Anda pilih. Tapi kalau yang pengen dipilihin sama jurusan, ya udah nggak usah pakai surat ini. Ingat ya, nggak usah pakai surat ini, nggak usah dicari ke jurusan, nggak usah dicari ke senior. Kalau pembimbingnya pengen biar yang nentuin
jurusan. Tapi kalau pengen nentuin sendiri, cari surat ini, harus sampai ketemu. Oke ya. Nah, kemudian cara memilih temanya, sekarang gini, tentuin dulu, pilih dulu data apa yang diminati gitu loh. Data apa yang mau diotak-atik. Pertama, apakah suka dengan data teks? Pertama teks gitu ya. Teks, kalau teksnya nanti ya kemudian ke Aldi, ya kan ya ke saya kan gitu ya. Apakah suka dengan data teks gitu ya. Apakah suka dengan data image? Ya, data image. Kalau data image jangan kemudian lebih sukanya data teks. Ya, ke Pak Aldi, Pak WBZ, Pak Wildan Budiawan, ya kan ya, itu data image. Ke saya, ke siapa lagi ya, Pak Lukman gitu ya. Itu data image. Apakah suka dengan data suara? Ya, data suara. Apakah suka dengan data suara yang diolah? Atau suka dengan data video? Atau pengen data biasa, data numerik gitu loh, data bilangan-bilangan. Ya ingat ya, tadi data apa aja tuh? Data apa aja tadi? Ada yang bisa ini? Teks, image, Pak. Oh iya, terusnya. Terus suara Betul. atau data dasar yang kayak numerik gitu, Pak. Iya, terus ada lagi? Video, Pak. Video, ada lagi sih. Jadi teks. Kelewatnya. Nah, itu tuh tentuin dulu tuh lebih nyaman ngolah data mana gitu ya. Kalau data teks itu maksudnya nanti tag dari Twitter, tag dari web, ya itu berurusan dengan berita gitu loh. Gitunya. Kalau data video ya berarti nanti ada video. Kalau gambar ya saya capek gambar buah, gambar daun, gambar batang, gambar kulit, gambar mata, gambar tumbuhan, gambar manusia gitu loh. Itu beruan gambar 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 apa sih namanya? Ya bisa gambar tulisan, bisa gambar tulisan, bisa gambar tangan, bisa gambar wajah, pokoknya semua aja gambar-gambar aja. Pokoknya gambar ya. Terus kalau data suara ya nanti macam-macam kan ya. Biasanya ya suara manusia gitu. Rata-rata suara manusia. Yang diolah itu suara manusia. Ya, suara manusia itu ya nanti diolahnya itu untuk apa? Apakah dari speech to text mau diapain di summary atau apa gitu ya. Dan lain ya, oke ya. Data oke ya. Jadi pegang tuh datanya. Datanya pegang. Terus sekarang pilih kerjaan manusia apa yang kamu pengen handle oleh komputer. Kerjaan manusia apa yang pengen dihandle. Pertama, yang gue usah banyak-banyak ya. Saya kasih tenarnya aja ya. Yang paling tenar itu pertama deteksi. Ya pokoknya deteksi apa lah, pokoknya deteksi aja. Itu kan kerjaan manusia. Kerja itu berarti kan kita kerja ya. Deteksi. Ingat ya, satu, deteksi. Apakah suka dengan kata-kata dengan kajian deteksi? Apakah deteksi maling, ya kan, deteksi objek, pencuri, deteksi apa namanya, ini palsu atau asli, gitu kan, atau deteksi, pokoknya deteksi aja, ya, pokoknya deteksi objek apa gitu ya. Pertama nih, apakah suka dengan kata-kata deteksi? Deteksi fake, non fake news, ya berarti fake itu. Apakah mau deteksi wajah palsu atau anti, ya itu berarti kan deteksi image, kan gitu loh maksudnya gitu loh, gitu ya. Apakah mau deteksi apa gitu loh, video, apakah dalam video bisa mendeteksi gerakan yang paling aneh, atau mau deteksi gerakan tentunya akan dinilai apakah ini benar atau bersalah gerakannya nih, gerakan sholat gitu misalnya kan gitu ya. Pokoknya deteksi ya, kerjanya nih. Yang tadi kan bendanya nih, tadi bendanya itu udah dipilih kan ya, tadi ada 5. Sekarang kata kerjanya nih yang biasa dihandle komputer. Yang kedua, mengklasifikasi. Klasifikasi berarti memisahkan. Suka nggak mau memisah-misahkan, mau menghakimi gitu loh. Ini begini, ini begitu gitu loh. Gitu ya. Jadi kita punya syarat, kemudian ada benda tertentu, kalau image ya berarti matang gitu. Kalau misalnya apa namanya, teks itu yang mau teks sentimen positif atau negatif, pokoknya menempatkan gitu loh, mengelompokkan. Ya, gitu ya. Pokoknya dan lain-lain, pokoknya menjustifikasi ini masuk mana, ini masuk mana. Yang ketiga, mengklaster.
Ya, mau mengklaster enggak? Terserah mau mengklaster apa aja. Tapi ini sama aja dengan mengelompokkan. Ya, bedanya kalau klasifikasi kelompoknya itu udah ditentuin duluan. Tapi kalau misalnya clustering, kelompoknya itu belakangan. Yang penting tahu polanya dulu, baru tahu kelompoknya apa dan kelompok mana yang mau diambil, gitu loh. Itu clustering ya. Kalau rumit ya udah klasifikasi aja, ya gitu ya. Yang keempat, prediksi. Jadi 4 aja ya, nggak usah banyak-banyak lah, pilih aja 4 lah. Deteksi, klasifikasi, clustering, atau mau prediksi. Yang mau prediksi kalimat ya itu biasanya kan chatbot sama question answering system ya. Itu sebenarnya kan itu sebenarnya itu ngomongin ini juga apa namanya prediksi juga itu ya. Macam-macam pokoknya tergantung lihat. Pokoknya 4 itu aja dipilih. Nah, kalau udah seperti ini, kalau untuk kasusnya, untuk kasus dan algoritmanya, itu kan nanti ya dulu kasus dan algoritmanya nanti dulu nih. Jangan dulu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini nih, nanti bikin akun Scopus AI ya. Nih, saya share screen dulu. Bikin bikin apa sih namanya? Bikin akun Scopus AI. Bentar, saya ini dulu. Scopus ya, bikin akun Scopus. Kenapa Scopus coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus Scopus? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus lihatnya web Scopus? Tebak. Indo. Biar sumbernya kredibel. Oke, nah itu dia. Jadi Scopus itu dia itu pengindeks penerbit yang menerima paper-paper hasil tulisan semua orang peneliti, baik hasil seminar, proceeding atau hasil dari ini nulis paper jurnal gitu loh. Itu benar ya. Jadi ngambil dari situ ngambil dari situ. Sebentar, ini kelihatan nggak ya? Yang ini kelihatan nggak? Saya sedang buka Scopus. Belum kelihatan. Oke ya. Jadi misalnya gitu tadi, misalnya tadi kan suruh pilih ya, datanya apa, misalnya image, sudah kan ya image, tulis saya dulu image, gitu ya, image dulu gitu. Terus maunya apa, klasifikasi gitu kan ya. Udah ini dulu aja dulu, ya kan ya. Mau mengklasifikasi image, kemudian kita search, ya search. Ini kan ada 223.000 nih dokumennya. Kita mau pilihnya yang ini nih. Pilih tahunnya tuh 5 tahun terakhir. Berarti berapa? 22. Apa aja ya? 2026. Gitu ya tulisannya. 2026. Nah, ini kan 2026 tuh. Udah 100 kan? Sedikit kan ya? Kemudian nanti untuk level S1, maaf ya, sementara ini dulu aja. Sementara itu pilihnya dokumen type mana? Dokumen type. Bisa nggak ngeliat? Oh ini nih. Clear dulu. Pilihnya itu publikasinya itu conference aja dulu. Ya, conference aja dulu ya. Untuk ya nanti kan kita kan nanti siapa tahu di antara kalian tuh mau ini juga apa namanya? Mau bikin website. Nah, ini nih. Ini kan ada apa sih namanya? Ada berapa nih? Ada 50 ya kalau misalnya pengen ini ya udahlah yang begini aja lah. 2026 aja. Terlalu banyak. Ya kan. Ini S1 itu cukup lihat conference aja menurut saya udah ini. Nah, ini nih. Tolong baca dari sini. Pokoknya kalau nganggur gitu ya, baca aja ini.
baca gitu. Ini kan ada berapa ini nih? Ini kan banyak ya. Ada nggak yang menginspirasi kasus yang ininya? Ya, ada nggak yang menginspirasi? Gitu ya. Jadi cari di situ ada nggak? Jadi gini nih, di Papai sekilas ada nggak judul yang Anda itu chemistry? Ada chemistry-nya nggak gitu loh? Judulnya ada chemistry-nya nggak yang sini? Ya, kalau ada chemistry-nya itu berarti jodoh. Insya Allah fokusin aja itu. Jadi misalnya mana nih? Ini kan deteksi image ya, deteksi image. Mana yang sekiranya pas kita baca itu kayaknya yang kayaknya ada chemistry nih gitu. Maksudnya chemistry itu misalnya kita ngerti gitu. Ngerti saya kayaknya. Saya udah punya modal ngerti dikit gitu kan. Cari gitu kan, dipapai dulu gini. Ini kayak gini kan mengklarifikasi data medis. Yang tahapannya ini belum lihat kita ya. Kayak yang ini nggak tertarik dengan seperti ini dengan image medis. Ini tadi kan pilih kan image sama klasifikasi kan, gitu. Tuh ini kan apalagi cari aja. Ini cancer gambar cancer gitu ya. Suka nggak begitu? Ini kalau misalnya image biasanya sekarang rata-rata di dunianya itu dunia human itu di penyakit disease ya kesehatan medis gitu loh banyak kan gitu sekarang itu berkembangnya ini kan tuh lihat yang balik ya tuh ada tumor dan lain ini apalagi nih ya tapi sebelumnya itu larinya ke tumbuhan ya larinya sebelum itu ke tumbuhan banyak banget gambar itu banyak kan ke tumbuhan ini sama nih kan chicken disease ya mencoba mengklasifikasi penyakitnya apa nih si ayam ini kan gitu ya posisinya begitu enggak gitu kan ya jadi dicari dulu sini mana yang sekiranya itu jam 2-nya apa sih namanya cukup jam 2 lah nya. Iyalah. ini neural simulator processing innovative and static. Kita lihat dulu ya kita ambil contohnya satu misalnya mana yang bahasanya itu sederhana aja pokoknya ini aja kalau ini kan saya random ya kalau anda nanti dipakai ya satu-satu di tahun yang terakhir ini podcast kita nggak terlalu ini ya nggak terlalu mestinya bukan dunia kita ya mestinya ini run hotspot detection Usiolo nah gitu tuh dia kan deteksi ya, ada lagi kan inspirasi terinspirasi walaupun dia detection ini klasifikasi juga emang ini butuh ini sih apa namanya butuh waktu jadi pada bengong mendingan ini aja gitu baca-baca begini baca-baca apa namanya penelitian orang lain di sini tuh apa sekiranya multi sensor tapi kalau misalnya nanti pengen judul dari saya kasih ya kalau dari saya makanya kalau ke dosen juga sama yang lain diskusi dulu nanti siapa tuh dia juga punya suatu judul yang belum digarap sama bimbingannya gitu kan ya sama mahasiswanya itu nanti diminta aja gitu minta ini deep learning framework for automated pest detection di pohon kelapa. Nah intinya gini kalau nanti ini udah dapat ya kan ya dapat ini misalnya gini ya kalau udah dapat nanti tanya ke GPT gitu loh ya itu kalau mau langganan kayak kalau misalnya mau langganan kan 75.000 kalau mau gratisnya ya coba dulu aja mudah-mudahan dia masih bisa mau
mau menjawab gitu ya. Misalnya gini loh, sebutkan penelitian 1 tahun terakhir yang berkaitan dengan ini kipas tadi ini, siapa tahu kan kita ini ya, sebutkan misalnya 10 penelitian 1 tahun terakhir misalnya gitu loh. Nah ini jadi inspirasi lagi nanti tuh ditanya lagi ya kan. Ada lagi enggak yang apa namanya, nah ini misalnya ini kan ya, cognitive disease detection using deep learning technique gitu kan ya, pakainya CNN kan, dia kan tahun 2005 kan gitu ya. Nah berarti kan ini kan udah ada nih, Anda mau ganti pakai apa gitu loh. Jangan penyakit pada daun kelapa, mengenal daun kelapa, tapi apa misalnya yang Anda punya, kan tadi kan udah ngomongin image kan, klasifikasi ini nanti di ini aja langsung. Misalnya Anda tertarik apa ya, misalnya image ya, klasifikasi ya, nanti anggap aja ini udah ketemu ya. Kalau misalnya Anda mau diganti jadi pohonnya pohon apa yang belum ada, nanti cari ya. Ya, ke ini aja. Mulai bikin proposal. Ya, bikin proposal. Jadi bikin proposal begitu. Jadi gini, misalnya anggap aja ini apa tadi? Coconut Lab ya. Ini ganti aja misalnya dengan akak ka ua. di misalnya gini. Wa upami mancing nin Seperti- hoyong jadi aya lah. waleran. Nanti Kumaha cenah? Mohon. Oh gitu. Kuatkan. Ya, ya. Jadi satu-satu kuatkan Cumuun. Iya. latar belakang 5 paragraf untuk penelitian, kan ini ya, dan cantumkan citasi versinya IEEE atau yang iStyle itu loh, yang apa ya kan, biar nanti bisa masuk nilai. Berarti sertakan lampiran file RIS-nya. File RIS itu file yang bisa daripada nanti download satu-satu, mendingan ini langsung diimport di Mendeley. Mudah-mudahan udah belajar ya dengan Budian, Pak Cepri. Ini 5 paragraf. Jadi menurut saya mah gini aja, ambil proposal, punya panduan proposal itu gimana, itu dicicil 1 hari itu, misalnya hari ini moodnya bikin latar belakang, udah latar belakangnya dulu gitu. Kan ini sebenarnya lama ya prosesnya. Nah gini kan, oh jadi ini di download ininya ke sini dia ya, ya nggak apa-apa lah. Ke sini ini buka, tuh latar belakangnya udah dapet tuh. Buat ngobrol sama ini aja dulu, mancing dosen, karena kan dosen nanti kan komentar. Ya ini latar belakang udah dapet kan, nanti tuh bilang sama ChatGPT, buatin tujuan ininya, rumusan masalahnya gitu loh. Jadi kalian itu harus ini manuver loh, jangan apa sih namanya, jangan sama dengan yang lainnya, nanti ya lulusnya gitu-gitu aja, harus ini. Soalnya nanti ini dari apa sih, ini dari AI ya, gimana caranya lah nyari apa namanya aplikasi AI untuk memperapproses ini gitu aja.
Ya di parafrase ini biar nggak kelihatan AI-nya gitu loh. Yang penting kan ini kan omongan ini dari si ini. Ya, seharusnya ini harus ada ininya nih. Harus ada ininya ya. Coba bener nggak? Ini ada dari itu. Jadi ini harus cek nih. Ceknya itu ini ya, Simahadi. Ini sebenarnya harus ditampilin itunya. Apa sih ini? Ini harus diimport dulu ke ini. File listnya harus diimport ke Mendeley ini seharusnya. Cuman Mendeley saya udah ini ya, Pebeliot banyak ininya. Jadi gitu. Ya kalau enggak ini jangan race-nya jangan coba saya ini mah nanti aja ya kalau udah mau satukan dan lampirkan link paper tersebut. Usahakan dari Scopus misalnya gitu loh. Kalau ngomong apa aja terserah gitu. Ini kan dicicil nanti tuh yang ini nih. Tuh ini kan sign direct tuh. Ini diklik kan bisa. Nah ini papernya nih. Tuh ini tuh. Padi classification ini kan ngambil dari sini kan. Ini bagus ini. Ya kan gitu loh. Ini penegakan udah berapa? 5 kan tuh ada tuh 5. Jadi gampang sekarang mah zaman instan harus bisa begini. Yang penting ini gimana caranya? Ini harus di parafrase. Yang itu diajarin sama Budian atau Pak Cep itu gimana memparafrase ini, memparafrase kalimat ini. Jadi biar nanti nggak kedetek ini ngambil samping orang lain gitu loh. Ya misalnya skema apa yang dulu-duluan. Kalau Anda nggak lambat nanti kalimat ini udah sama orang lain loh. Anda yang lihat nanti kan sama persis. Ya. Konsep carilah yang online. Ada yang baru gabung ada nggak ini? Atau tadi gabungnya dari awal? Biar nggak ada yang ketinggalan. Kan soalnya ini saya mudahan nih, cuman segini aja ngasih taunya. Standar. Ya standar lah. Oh, harus bayar. Cari yang ini yang gratisan aja ya. Hanya robot. Dia takut kena ini serangannya. Parafrase. Ini mau parafrase. Ini kalau kalimatnya ini nggak mau sampai dengan ini. Ya pokoknya gitulah. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Pertama tadi ya yang kita bahas. Pertama harus mulai datangin dosen. Siapa yang sekiranya Anda nggak canggung. Kalau canggung jangan menurut saya. Karena apa? Repot. Nanti mau WA aja susah. Ya. Betul nggak? Siapa yang rajin WA ke dosen? Anissa, kamu canggung nggak WA ke saya? Canggung WA dengan saya nggak? Sungkan nggak? Atau biasa aja? Hah? Biasa aja atau canggung? Ada. Hah? Ayo jawab. Jawab. Mungkin lagi nggak perlu. Oh, nggak ada perlu nggak mau WA. Kalau ada perlu mau WA gitu. Nah, dibandingkan kamu WA dengan Pak Cepi, lebih canggung mana? Pak Jumadir atau Pak Cepi? PCP. Nah, udah gitu mesti cari begitu loh. Ya, carinya itu yang di WA itu kamu tuh rada nyaman gitu. Satu-satu tuh bisa nanya. Ya gitu ya. Yap. Cari yang WA-nya itu yang pas respon. Kalau saya kan
kemarin juga ya teman ini kan saya kan lambat ngomongnya kan ya, itu ya pertimbangan juga gitu loh. Berarti itu salah satu kendala itu sebenarnya nanti, bukan kendala sih, namanya tantangan buat Anda. Nanti gimana caranya tuh kalau misalnya dosen juga dihubungi susah gitu loh. Ya, itu siapa yang dosen sekiranya tuh mau dihubungi. Ya misalnya nih, misalnya ya, Ihsan Topik gitu loh. Itu bisa dihubungi tuh gampang. Kenapa? Dia senior senior kalian dan dia orangnya tuh fan-fan aja kan, Pak Ihsan Topik kan? Betul nggak? Mending Pak Cepri apa Ihsan Topik? WA, konsultasi. Pak ICT, Pak. Ya gitu, carinya begitu, cari pembimbing satunya begitu. Ya, Pak Ihsan Topik aja nih, Pak, saya mau diskusi lah, bisa nggak Pak? Gitu langsung. Nggak apa, ya gitu loh. Pak, kalau berapa lama? Kalau nggak besoknya bisa nggak Pak? Nego gitu loh. Pak, saya mau nego, mau diskusi dengan Bapak gitu. Nah itu bisa Pak Ihsan Topik kayak gitu loh. Gitunya. Kalau Pak Cepi saya nggak tahu, ya kan ya. Untuk versi kalian tuh gimana, ya kan ya. Terus apa lagi? Pak Lukman. Nah kalau bisa mah dosen-dosen yang baru tuh, yang perempuan, wanita, itu selalu standby. Datang ya langsung, Bu, mau diskusi, ya gitu ya langsung. Ya, kan dia standby terus. Itu pertama gitu ya. Jadi pertama cari dosen untuk diajak diskusi. Kalau sudah nyaman diskusinya, cari surat bimbingan bersama ke senior yang sudah skripsi. Kayak gimana? Minta dikirimin lah filenya. Nanti diisi ya, judulnya apa, kemudian rencana pembimbingan siapa, bimbingan siapa, terus di bawahnya itu ketua Kapali sama Pak Wisnu, bawahnya Budian. Langsung terus datang, Pak, tantangan Pak, setuju nggak dengan judul saya atau mau dirubah Pak gitu, tantangan gitu loh. Gitunya, tantangan. Nah itu kalau udah dikasihin ke admin jurusan biar nanti di SK-kan. Gitunya. Gitu. Terus bagaimana cara mencari judul? Itu tadi saya persempit aja ya, nggak usah menjadi yang paling sempurna. Tapi yang penting Skom di tangan itu loh, dalam waktu dekat itu loh. Pertama tadi itu buka Scopus AI, carinya konferen tahun 2026 aja ya kan. Pertama data Anda sukanya apa? Apakah teks, apa image, apa suara, apa video, apa numerik, 5 data. Kemudian kerjaan AI apa yang mau dihandle? Apakah deteksi, klasifikasi, prediksi, atau clustering. 4, pilih. Kemudian cari carilah, nanti kata kunci dicari aja di situ, perbanyak gitu ya di Scopus AI itu ya. Kalau misalnya sudah ada ya udah. Kalau enggak cek nanti di Google Scholar. Ya, carinya di Google Scholar ya. Nanti harus punya Google Scholar. Jadi mendingan cari Google Scholar, jangan di Google bebas, jangan, tapi Google Scholar. Ya, misalkan gitu ya. Yang kalau nyari itu gini nih. Nyari di Google Scholar untuk banding-bandingin gitu. Kalau sudah mana ada yang yang punya chemistry di judul itu ya, baru baca aja kamu senang itu loh. Itu namanya jodoh loh. Nah, Scholar ya. Caranya di sini nih. Misalnya yang tadi disukai apa, misalnya klasik, akhirnya mah jatuhnya ke akhirnya gitu ya, ujung-ujungnya mah klasik ya, mau bahasa Inggris boleh atau bahasa Indonesia dulu. Klasifikasi penyakit daun daun lidah buaya darat, buaya. Jadi kan banyak tuh intinya tuh. Menginspirasi gitu loh, nyari inspirasi. Mestinya jangan sampai orang itu udah ada di sini gitu loh, hindari itu gitu loh, untuk menghindari ya. Aloe vera nih, lidah buaya ya kan ya. Ini tapi apanya dia itu gitu loh. Jadi dicari-cari. Kalau udah dicari-cari, baru tadi apa? Buka ChatGPT, buatin ini, buatin ini gitu loh. Langsung jadi ya, jadi apa sih namanya? Jadi proposalnya itu dulu aja, sederhana dulu aja, jangan sempurna proposal di awal, untuk dibawa ke jurusan itu loh, dibawa ke pembimbing itu loh.
seakan-akan kita katanya udah siap banget gitu loh. Padahal kan siang doang kan, nggak banget kan. Ternyata kita siap gitu. Dibawa aja itunya. Ya. Jadi gitu ya, ketika buka Scopus AI, Scopus itu baca judul yang konferen, jangan yang jurnal. Jurnal terlalu berat, nanti S2. Ya, S2. Kalau enggak nanti pas mau bikin paper, kalau penelitian sudah selesai, mau dipublikasi boleh, lihatnya jurnal. Kalau sekarang sementara kok konferen aja dulu, menginspirasi. Dari judul dilihat ya, kalau misalnya nyaman itu berarti jodoh. Bener nggak Nanda? Nanda, kamu kalau perempuan bener nggak lihat wajahnya dulu atau nggak ngelihat wajahnya, suaranya? Iya, Kamu lihat wajahnya atau dengar suaranya? wajahnya Pak. Oh ya kan, ya kan. Kalau misalnya wajahnya itu kayak nyaman dilihat, ya kan itu kan butuh buat nanti suami kan biar lagi stres lihat istrinya kan bahagia kan, jadi berdingin lah, penyejuk hati. Betul nggak Nanda? Pengen punya istri yang penyejuk hati nggak? Amin, Pak. Ya kan, penyejuk hati kan. Jadi dari wajahnya dulu kan, wajahnya berseri-seri kan gitu ya. Kayak gitu. Ini juga sama. Kalau Anda kayak ngelihat wanita itu dari wajahnya chemistry muncul, itu jodoh, dijodohin lah. Kalau ini paper juga sama, ketika dibaca, baca oleh mata kan, ketika dibaca, Anda kayaknya kok nyaman gitu loh. Udah ambil, jangan tanggung-tanggung, udah, jangan cari yang lain, itu aja tentuin. I love you, ya gitu aja. Paper, judul, judul, aku cinta kamu, gitu aja, deklarasi aja. Kamu nggak mau mencintai aku gitu. Gak apa-apa, ini kan jodoh, skripsimu kan jodohmu kan. Kenapa saya sebut jodoh? Karena kalian nanti kan akan terganggu tidurnya, betul nggak? Tanyanya senior. Pak. Tidur terganggu, makan juga terganggu, stres bisa jadi bikin stres kalian juga, ya kan ya. Itu kan berarti kan apa? Tantangan kan. Oke, jadi hari ini saya brainstorming itu aja dulu ya. Nanti saya ketemu lagi kapan nanti di apa sih? Dijadwalin lagi ya untuk pengen tahu kalian gimana gitu. Ya, saya pengen tahu kalian gimana ya. Nanti kalian tuh gimana ininya. Apa sih namanya? Progresnya gitu. Tadi saya screenshot dulu. Lihat dong on cam dulu, bentar Faris. Karena ini Faris bisa on cam tuh. Bisa, ini yang ada. Ini nggak jawab sih Pak Aris sama oh ada, kan ada ya. Sip, nah gitu dong. Jadi saya tahu ada liveness, ada kehidupan. Tentunya ini nanti robot nanti yang join kita robot, deteksi robot. Ya 1, 2, ya. Ya ini buat ini. Nah, gitu ya. Jadi brainstorming saya sebentar doang ya. Oh, memang ini hampir sejam. Mudah-mudahan apa namanya bisa menginspirasi. Kalau itu kebaikan berarti itu takdir Anda, itu dari Allah ya, seperti itu jalannya. Kalau itu ada sesuatu yang kurang berkenan ya berarti itu mah dari saya kan ya, karena saya juga pernah S1 kan, makanya ngomongnya juga kayak gini, harap dimaklum. Jadi kan oke kan, karena kan saya pembimbing kamu gitu kan, jadi ya harus terimalah apa adanya. Oke, terima kasih ya. Sekian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke ya, saya udah pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.